semua yang menggigit sapi itu bisa kutu, tungau, kemudian lalat, nyamuk itu dia bisa menularkan virus itu dari sapi ke sapi melalui vektor atau dari kontak langsung. Sapi atau ternaknya itu sudah kena LSD, itu ciri-cirinya gimana sih, Dok? Biasanya atau gejalanya gitu? Gejala di awal yang mungkin kurang disadari adalah satunya tuh bengkak di kaki, ekstremitasnya bengkak ya. Kemudian penurunan nafsu makan. 24 jam pertama itu demam tinggi. Jadi petani biasanya masih acuh karena nggak mau makan gitu, belum terlalu panik. Nanti kalau sudah nafasnya terengah-engah, kemudian kelihatan lemas, timbul bentol-bentol, nah itu baru panik peternaknya karena yang tampak mencolok itu bentol-bentol di sekujur tubuhnya. Kalau untuk LSD sendiri ya jangan biarkan ternak Anda digigit serangga, karena itu memang gitu ya, penyebarannya kan melalui serangga. Mulai ramai ini, Dok. Selamat datang di Panggung Penyuluh. Sahabat Tani, hari ini di sore hari ini saya sudah berada di sebuah kandang sapi yang lumayan besar-besar sapinya, dan di sebelah samping saya sudah ada beliau dokter hewannya. Beliau adalah Dokter Hewan Eri, dan nama lengkapnya siapa nanti biar kenalan sendiri. Oke sahabat Tani, silahkan Dokter Eri, selamat sore. Selamat sore Mbak Yuni. Ya. Mau perkenalan? Boleh? Perkenalkan, saya Dokter Hewan Wahyu Eri Setiawan dari Dinas Pertanian dan Pangan, ini di RPH Kebumen dan di Puskeswan Kebumen serta di Pasar Hewan Kebumen. Sahabat Tani, ternyata tugasnya banyak, ada di RPH Kebumen, di Pasar Hewan Kebumen, sama di Puskeswan Kebumen. Satu-satu Dokter Eri. Jadi Puskeswan adalah pusat kesehatan hewan begitu ya di Kabupaten Kebumen. Ini yang wilayahnya itu ada dari satu Kebumen itu ada berapa? Di Kebumen ada 8 puskeswan. Ada 8 dan salah satunya di Kebumen ini, dan beliau lah yang tugas di situ. Kemudian di RPH Rumah Pemotongan Hewan begitu nggih? Ada juga Dokter Eri di situ, dan satu lagi di Pasar Hewannya Kebumen juga ada Dokter Eri lagi. Ternyata memang mungkin kalau peternak-peternak sudah familiar dengan Dokter Hewan Eri, dan sepertinya masih muda ini. Sudah punya istri? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Sahabat Tani telat ternyata. Sudah punya istri dan sudah punya anak ya? Sudah. Alhamdulillah. Dokter Eri, ini saya panggilnya Dokter Eri aja nggak? Biar lebih akrab lagi. Walaupun tadi namanya Dokter Wahyu Eri Setiawan. Dokter Eri. Nah, baru-baru ini setelah tadinya marak dengan PMK-nya, habis itu kita ini kayak dunia peternakan kita sedang diserang dengan yang namanya LSD. Nah, sahabat Tani di rumah, mungkin sahabat Tani di rumah belum paham tentang LSD, atau saya sendiri juga nggak tahu ini. Bisa dijelasin sedikit nggak, Dok? Itu apa sih LSD? Kepanjangannya apa ini? Pertama, kepanjangannya ini. LSD itu kan lumpy skin disease. Itu kan kita familiarnya cacar sapi gitu aja, biar gampang dipahami, karena memang gejala yang tampak itu benjol-benjol seperti cacar gitu. Nambah kelamaan melepuh dan menimbulkan luka. Oh, jadi itu penyebabnya dari mana itu? Dari virus tuh, Mbak. Virusnya. Virus itu biasanya mungkin karena sanitasi lingkungan mungkin ya, atau apa ini? Yang menyebabkan ini apa, Dok? Untuk di LSD sendiri itu disinyalir dari vektor. Vektor ini adalah bisa lalat. Kemudian gampangannya itu serangga penggigit, Mbak. Semua yang menggigit sapi itu bisa kutu, tungau, kemudian lalat, nyamuk, itu dia bisa menularkan virus itu dari sapi ke sapi melalui vektor atau dari kontak langsung gitu. Gitu. Jadi LSD itu ternyata bahasa gaulnya di teman-teman peternakan itu adalah apa tadi? Cacar. Kalau kayak kita di manusia itu kan ada cacar juga ya, Dok ya. Cacar, tapi kalau cacar di manusia itu kan hanya satu kali gitu. Setiap orang tuh hanya satu kali. Kalau sapi gitu juga, Dok? Bisa ya. Gitu juga ya. Jadi penyebabnya itu tadi di virusnya itu memang lewat vektornya. Vektornya itu adalah yang jelas adalah serangga penggigit. Salah satu contohnya adalah lalat mungkin, atau tungau juga ya. Nah, untuk jika sapi atau ternaknya itu sudah kena LSD, itu ciri-cirinya gimana sih, Dok? Biasanya atau gejalanya gitu? Gejala di awal yang mungkin kurang disadari adalah
satunya tuh bengkak di kaki, ekstremitasnya bengkak ya. Kemudian penurunan nafsu makan. 24 jam pertama itu demam tinggi. Jadi petani biasanya masih acuh nggih, karena nggak mau makan gitu, belum terlalu panik. Nanti kalau gitu sudah nafasnya terengah-engah, kemudian kelihatan lemes, timbul bentol-bentol, nah itu baru panik peternaknya nggih. Karena yang tampak mencolok itu bentol-bentol di sekujur tubuhnya. Bentol-bentolnya kayak yang di manusia itu juga nggak, kayak kan ada merah-merah gitu ya? Ya kayak koin lah, uang koin nempel-nempel. Oh, berarti gitu. Gede ya dok ya? Ya gede-gede. Oh betul juga. Ini harusnya kalau petani atau peternak kita itu harus tanggapnya itu harus cepat tanggap ya kalau ada ternak mereka yang sudah mulai terkena. Nah ini untuk sahabat tani kita yang khususnya peternak sapi, gimana caranya kalau kita sudah mengetahui gejala-gejala tersebut, pertolongan pertamanya gimana dok? Nah seperti kita ketahui sendiri ya mbak ya, penyakit virus itu kan dia antigen ya. Kalau main role-nya antigen dan antibodi. Jadi kita pompa atau kita naikkan antibodinya melalui pakan. Pakannya kita perbaiki, kita nutrisinya kita perbaiki, dan itu kan demam. Sediakan air yang banyak, ad libitum lah. Ad libitum itu artinya setiap saat dia ada dan butuh secukupnya. Kemudian rumput-rumput segar. Dan itu kan nanti juga bisa mengurangi suhu tubuhnya. Kalau sudah, karena di LSD sendiri nanti suhu tubuhnya itu bisa mencapai 40,5, 40,5 derajat. Suhu normalnya itu di bawah 38 lah, itu normalnya sapi itu. Dia sudah sampai naik segitu. Kalau di manusia udah kejang. Udah kejang ya itu. Nah ini kalau misalkan kepingin tahu suhu tubuh itu sama ya kayak ke manusia gitu, ditempel aja gitu? Kita pakai termometer Mbak. Nah itu kalau misalkan peternak itu kan nggak selalu bawa termometer gitu ya. Itu caranya gimana? Secara manualnya gitu? Sapi demam itu gampang, moncongnya tidak berkilau, kering. Jadi kan kalau yang sehat itu kan dia seperti kaca, bisa apa ya, bersinar berkilau gitu. Berkilau gitu. Tapi kalau dia kondisinya kering, demam, kering banget. Itu udah kelihatan demam, harus dicek suhunya gitu ya dok ya. Kalau udah sampai 40 derajat tadi ya, 40 itu memang sudah harus dicurigai, itu sudah masuk ke gejala salah satunya karena infeksi virus atau bakteri itu kan dia demam. Untuk aktivasi komplement, kemudian aktivasi antibodi biar naik itu kan dia butuh demam, melokalisir antigennya agar bisa dihilangkan dari tubuh. Nah tadi untuk pertolongan pertamanya kan dari asupan makanannya ya, atau dikasih untuk air minumnya banyak. Itu ada tambahan-tambahan sedikit vitamin atau apakah gitu, apa cuma pakan hijauan ternak tadi itu apa gimana? Kita pakai pakan hijauan, kemudian bisa juga nanti kan sebelumnya ya, yang penting itu rumput mbak. Kalau untuk perawatan setelah pengobatan medik itu bisa nanti diberi vitamin melalui minuman. Biasanya kalau saya sih pakai itu mbak, yang ada di ayam. Oh itu bisa juga untuk ternak karena sapi ya? Vitamin A, C dan E-nya tinggi itu ada kita. Cuman dosisnya dibanyakin mungkin ya dok ya. Oke, dan tadi nanti bisa dilihatin kalau di sini di kandang ini oh iya sahabat tani, saya lupa belum memperkenalkan, ini kita berada di kandang namanya Lembu Sakti. Lembu Sakti Farm gitu. Lembu Sakti gitu ya. Lembu Sakti ini ada di desa di Kelurahan Selang, Kabupaten Kebumen, dan beliaulah juga yang salah satu sebagai tenaga kesehatannya begitu ya. Rutin nggak di sini dong? Karena ini wilayahnya Puskesmas Kebumen. Oh, karena jadi wilayah Wilkernya Kebumen. Wilayah kerjanya Dokter Eri, jadi bukan dokter pribadinya ya? Bukan. Wilkernya di sini. Berarti kan salah satu perawatnya juga ini dok, berarti bisa dibilang seperti itu. Selain juga teman-teman yang ada di puskesmas lainnya banyak ya dok ya. Nah kemudian tadi sampai mana saya jadi lupa. Oh iya, yang ada di kandang ini ada yang sudah pernah terinfeksi itu belum? Ada. Kalau yang deretan sini pernah ada, tapi ini yang kedua ini pernah. Karena di belakang saya nih? Iya, dua yang putih itu kena. Nah, kalau misalkan dulu kan kita ada PMK ya dok ya? Ada PMK. Itu sebenarnya ada bedanya atau ini sebenarnya terusan dari PMK sih dok? Beda. PMK datangnya itu malah akhir. Masuk Indonesia itu diketahuinya akhir. Cuman di Kebumen
Bengkulu sendiri tuh PMK datang duluan sampai sini dulu. Teridentifikasi melalui uji lab Wates itu Juni 2022. Tapi LSD itu baru masuk di Januari 2023. Baru kemarin ya berarti ya dok ya. Tapi ini sudah banyak. Sudah banyak karena memang kalau virus itu penyebarannya lah. Ini cara penyebarannya itu gimana nih dok? Penyebarannya itu vektor. Vektor tadi itu kita, ya. Misalnya lingkungannya becek, dia kan cocok banget untuk ini lalat gitu perkembangbiakan lalat, nyamuk atau serangga lainnya itu. Jadi gigit sapi yang sakit, kemudian gigit sapi yang lain, pasti dia akan terkena. Kalau dari kita peternaknya itu bisa nggak menyebarkan? Kalau dari kita ya, kalau PMK itu dulu bisa mbak. Nah itu yang mau saya tanyakan, kalau PMK kan gitu juga. Bisa, karena virusnya nempel di baju. Itu kalau dari, yang ini? Sepertinya enggak ini. Enggak, tetap vektornya ya, cuma satu tadi, serangga penggigit itu ya dok ya? Sama perpindahan ternak. Perpindahan ternak dari kandang satu ke kandang lain gitu. Nah mungkin nggak kalau misalkan yang ada di sini tadi udah ada 2 yang terkena terinfeksi. Terus kemudian gimana caranya biar ini kandang bisa dipakai lagi dengan aman? Pakai biosecurity. Sanitasi tetap ya dok ya. Biosecurity itu kan pakai insektisida, kita bersihkan habitatnya, kita potong siklus hidup dari insektisida tadi. Nah kalau di antara sapi ke sapi menular nggak dok? Nular juga. Berarti nanti kalau misalkan ada yang terkena itu harus dipisahkan berapa meter atau minimal? Ya kita belum mengukur ya mbak ya berapa meternya nggih. Cuman yang pasti kalau di kandang peternak kan nggak efisien. Yang penting begitu ada yang sakit dipisah. Kita perawatan khusus karena di kandang peternak itu RSS ya. Kandangnya, gitu, rumah sangat sempit. Jadinya KSS memang kandang sangat sempit. Butuh perawatan khusus saja itu. Kita ya memang idealnya seperti itu ya mbak. Kalau di pedok feedlot itu bisa kita di peternakan besar. Tapi kalau di peternakan masyarakat yang notabene di bawah 5 ya, yang penting kita wanti-wanti saja, jaga kebersihan. Kemudian sisa-sisa pakan atau rampen lah bahasanya itu dibakar. Karena pakannya juga bukan juga ya? Pengasapan. Pengasapan untuk mencegah datangnya serangga atau insekta tadi itu mbak. Atau mungkin dibikin kandang isolasi gitu dok, bisa ya kalau misalkan skala besar kandangnya ya? Bisa sih, bisa sih mbak. Ya, cuman mungkin pada intinya kita itu memutus rantai vektornya gitu. Sehebat apapun kalau masih banyak ada vektor ya tetap sudah aja ya gitu. Berarti kita perbaiki pakannya nutrisinya cukup, itu bisa ibarat kata kena tapi penyembuhannya cepat. Sama seperti kita saat flu lah, itu kan juga virus kita makannya banyak, minum vitamin lah, bisa mempercepat penyembuhan. Istirahat cukup. Nah, sapi juga gitu. Ketika sudah kelihatan lelah, kesel sapinya kok mulai gitu, kasih alas bawahnya, bedding lah. Biar dia kalau tidur terlalu lama, ini apa ya, bagian-bagian tubuh sapi itu tidak langsung bersinggungan dengan lantai semen. Kalau dia lantai semen bersinggungan, ini akan menyebabkan dekubitus mbak, terlalu lama. Dekubitus itu luka yang bolong-bolong itu memperlama luka lagi. Gitu. Jadi istirahat pun sapi juga tidak boleh terlalu lama ya dok ya? Tidak boleh terlalu keras. Lantainya tidak boleh terlalu keras. Kalau keras ya kan dia apa ya, lemah kalau suruh bolak-balik bangun kan nggak. Jadi tetap kita harus prefer di lantainya. Kalau lantainya itu lembut, itu juga empuk, pembuluh darah kan juga bisa lancar. Enak ya. Yang lantai lembut itu pakai apa dok? Saya jadi penasaran, jangan-jangan ada kasurnya ini di sini. Karpet ada. Terus kalau kita udah terlanjur di semen gini ya, sisa pakan itu keringkan, buat alas gitu ya dok alas, ya. Nanti keringkan lagi bakar. Sahabat tani, sapi juga nggak jauh beda dengan manusia, tetap harus dikasih perawatan khusus gitu ya dok ya. Semutan. Nah kalau kita itu semutan ya dok ya. Kalau semutan itu kan juga pembuluh darah gitu ya. Sama saja dengan sapi. Oke, yang berikutnya tadi kan PMK itu bisa ditularkan oleh
kita peternaknya gitu membawa, ya. Kita membawa jadi kita bisa membawa virusnya untuk PMK. Kalau LSD ini ternyata hanya satu vektor saja, yaitu vektor vektor insek penggigit ya, tipe penggigit gitu. Dan kemudian tadi disampaikan itu penyembuhannya bisa lebih cepat, bisa itu tergantung dengan asupan pakannya. Kira-kira yang paling cepat itu berapa hari, Dok? Kalau hanya di bengkak di kaki atau bengkak di dada itu seminggu sudah hilang, nggak sampai seminggu. Tapi kalau ada bentol-bentol, kemudian pakan yang kita berikan ya ala kadarnya, itu ya hampir 2 bulan nanti, Mbak. Oh, lama juga ya, Dok? Iya, karena kan bentolnya kita nggak ada, sapinya nggak ada antibodi ya, otomatis kan virusnya itu dia replikasi dalam tubuh itu melemahkan sel-sel imun, nanti timbul penyakit lain. Dalam hal ini biasanya pada pedet itu rinitis, Mbak. Apa itu, Dok? Ada peradangan di saluran pernafasan. Cuma walaupun juga kelihatan di kulit, di leher itu juga ada menimbulkan, di saluran pencernaan itu luka. Itu tadi ya, kalau misalkan penyembuhannya lama sampai 2 bulan tadi itu bisa menimbulkan penyakit lain. Nah, tadi ada disampaikan Dokter Eri bahwa ada yang semacam bentol-bentol itu. Itu penanganannya apakah nanti ada semacam obat dari puskeswan ya? Kita bicara puskeswan maksudnya. Apakah ada obat semacam salep kah atau apa, atau tetap dari dalam? Itu kita pakai obat dalam juga bisa, topikal atau dari luar juga. Jadi gini, Mbak, lama panjang pendeknya durasi sakit itu kan antibodi ya. Ya walaupun nanti ada yang sampai sebulan, 2 bulan. Enggak, saya belum menemukan sampai 2 bulan, Mbak, karena penyakitnya baru datang kemarin. Cuma di literatur itu dijelaskan bisa sampai 2 bulan. Yang saya tangani sejauh ini paling dia lukanya jadi kering itu pasien dulu di Klopo Sawit apa Sangu Banyu itu 20 harian lah itu bisa sudah sembuh total gitu. Nah, maksud saya kan gini, Dok, ini untuk sahabat tani atau peternak-peternak kita yang ada di seluruh Indonesia, biar mereka itu nanti tanggapnya itu cepat gitu. Kalau misalkan tadi kan sudah disampaikan untuk pertolongan pertama hanya dengan asupan makanan dulu gitu, sama minumnya diperbanyak. Cuman selanjutnya itu apakah sang peternak itu harus melaporkan ke puskeswan atau memanggil dokter hewan seperti Dokter Eri atau gimana, ini biar sahabat tani kita lebih jelas lagi? Itu juga harus, kan itu cuma minum itu kan kadang-kala kan petugas itu masih rolling ya itu. Nah, untuk mengurangi dehidrasi itu kita kasih minum cepat, harus tetap pengobatan, Mbak. Pengobatan secara medis itu ya walaupun dijelaskan tidak ada obat spesifik untuk menghadapi virus LSD maupun PMK. Setidaknya kita mengurangi demam, mengurangi kesakitan, kemudian menambah nafsu makan agar sapi itu tetap mau makan, kemudian membunuh vektornya, kemudian mencegah adanya infeksi sekunder gitu aja, Mbak. Karena kan walaupun tampaknya cacarnya di luar, tapi itu di dalam, khususnya di esofagus itu jalannya makan, tenggorokan, tapi untuk yang saluran makan itu dia ada luka-luka juga, Mbak. Sariawannya sampai bolong-bolong di dalam. Kayak sariawan lah ya kalau kita tuh sebenarnya kayak sariawan. Tapi di dalam tenggorokan, makanya jadi susah karena kesakitan di situ mungkin ya, Dok ya. Jadi intinya sebenarnya kalau misalkan ternak kita terkena LSD tersebut cacar gitu, itu sebenarnya hanya di antibodinya gitu ya, kita perbaiki antibodinya, nafsu makannya gitu, dan yang paling penting adalah memutus jalur vektornya tadi dengan cara kebersihan dan sanitasi lingkungan. Nah, kemudian untuk tadi kan pertolongan pertamanya sudah. Kalau sapi-sapi masih sehat, kita khawatir terkena LSD, pencegahannya itu gimana, Dok? Kita tahu sendiri itu virus ya, virus itu juga kita harusnya pakai vaksin. Vaksinnya itu diinjeksikan gitu. Itu pertama pakai vaksin. Kemudian karena ketersediaan vaksinnya belum memadai, yaitu tadi kita jaga dengan memutus vektor, kemudian pakan yang cukup untuk menghadapi antigen atau virus-virus tadi itu tadi, Mbak. Jadi ternyata memang sudah ada vaksinnya sebenarnya. Nah, vaksin yang terbatas itu kira-kira ternak mana yang berhak mendapatkan itu, Dok?
ring 2 kilometer pertama dari dari lokasi pertama di lokasi kasus. Cuman kan sekarang kan sudah kasusnya menyebar sudah itu kemana-mana ya. Susah itu kita juga manajemennya. Kalau yang di sini ini udah pernah dapat vaksin belum? Salah satunya. Belum ada vaksin karena satu kandang udah ada yang sakit nggak berani. Kenapa? Nanti kalau masa inkubasi kita vaksin mindon gawe nih, artinya apa? Gitu. Kita vaksin, dilalah sapinya sudah karena masa inkubasi itu waktu yang dibutuhkan mulai dari penyakit masuk sampai menimbulkan gejala. Itu masa inkubasi. Untuk LSD sendiri itu bisa sampai 1 bulan, Mbak. 1 bulan ya inkubasi. Nanti mbok menawone kok. Ternyata ini sapinya sini sakit, jejeran harapannya biar nggak sakit kok divaksin. Nah itu nanti juga khawatirnya itu ada. Karena itu kan kita tahu sendiri vaksin itu kan virus yang dilemahkan ya, dimasukkan ke tubuh. Tetap kita prefer ke tubuh itu vektor lah, Mbak. Vektor itu dibahas ke situ ya prefernya ya. Terus jangan lupa jangan ragu untuk kita konsultasi ke puskesmas. By phone lewat WA pun asalkan di waktu jam kerja dan dokternya pegang HP, insya Allah dibaca. Karena dokternya lebih sering pegang sapi sama Dok ini gimana seperti ini ya. Nanti kan ada diarahkan, pakai untuk wilayah sana puskesmas ini pakai dokter ini atau paramedik ini lah, gitu bisa Mbak. Agar kita tidak celaka ya. Kadang kan trial error, cuma hewan wes pokoknya ini. Nah itu jangan seperti itu karena ada kesejahteraan hewan juga sih. Nah itu dia, kesejahteraan hewan juga ada ya dok ya. Jadi tetap aja sahabat tani, para peternak kita yang ada di Indonesia, tetap kalau misalkan ada gejala ataupun masih sehat pun sering-seringlah konsultasi dengan dokter hewan yang ada di puskesmas. Oh iya, nanti bisa promo, ayo ke puskesmas gitu. Tapi orangnya saja ya, jangan bawa sapinya ya dok ya. Kita yang datang ke kandang. Ya, jadi kalau ke puskesmas itu peternaknya saja, nanti dokter hewan yang standby di masing-masing puskesmas pasti akan melayani dengan penuh semangat, full senyum ya dok ya. Insya Allah. Insya Allah gitu. Oke. Dan yang selanjutnya tadi kan pengendalian juga sedikit lebih banyak juga sudah dijelaskan ya sama Dok Eri. Kemudian ada mungkin pesan-pesan khusus ini untuk peternak. Untuk sebenarnya bukan untuk LSD saja ini ya dok ya. Jadi untuk kesehatan hewannya itu kira-kira yang bisa disampaikan oleh dokter Eri atau mungkin mewakili dari puskesmas Kebumen gimana nih dok? Kalau untuk menghadapi penyakit ya pakan sih, karena pakan ya. Iya, hampir sebagian besar penyakit pada sapi atau pada hewan ternak itu ya asal-usulnya pakan. Kalau kita pakannya asal-asalan ya jangan salahkan, nanti sapinya sakit, gangguan pencernaan lah minimal itu Mbak. Nah tadi kan disampaikan lebih sering atau lebih banyak memberikan pakan yang segar ya, hijauan segar. Kalau misalkan itu kan ada kita teknologi yang pakan fermentasi silase gitu, itu gimana dok? Tetap kita harus pakai yang segar Mbak. Berarti itu nggak dianjurkan atau gimana? Ya dianjurkan, cuman kan porsinya itu tetap kita harus pakai yang segar. Ada ininya ya. Karena bakteri volatil fatty acid atau bakteri dalam rumen itu kebutuhannya macam-macam. Pakan segar pun juga harus dengan perlakuan ya, mungkin harus langsung ngambil dari ini terus dikasihkan atau harus karena modelnya di kita kan cut and carry, potong dan bawa, angkut. Nah itu kita potong rumputnya sore atau jeraminya sore, pakannya untuk pagi untuk sore. Gitu. Berarti harus dilayukan dulu mungkin ya dok ya. Karena ada nanti telur cacing atau kadar air berlebihan itu bisa kembung. Iya, saya juga dengar kalau misalkan pagi masih mengandung embun pagi itu kan juga nggak boleh ya dok ya. Kadar air terlalu tinggi. Itu membuat sapi kembung juga gitu. Susah juga nanti kalau sapinya kembung ya. Sahabat tani harus minum nggak boleh sebut merek lagi gitu. Nah dokter Eri, sebenarnya saya mau tanya lebih banyak lagi nih, terutama perbedaan antara PMK dengan LSD, karena kemarin kita episode yang kemarin kita sudah mengupas tuntas tentang PMK tersebut. Nah, LSD ini sebenarnya karena baru datang ya, Dok ya. Dari Januari 2023, sekarang bulan Februari, jadi belum genap 2 bulan ini. Tapi belum 1 bulan malah, Mbak. Ya, berarti mungkin nanti ketemuan kita yang berikutnya ya, Dok ya. Nanti kita main lagi atau mungkin sama dokter hewan yang lain kan
ada banyak teman dokter hewan di banyak. Puskeswan ya dokter. Jadi nanti bisa membahas tentang perbedaan antara PMK dan LSD lebih jelas lagi. Nah, kalau PMK dulu saya tahu juga itu akan berpengaruh atau berdampak pada daging sapinya. Kalau LSD ini gimana dok? LSD itu kita tetap perlakuan karena pangan asal hewan itu harus diolah, dimasak dengan matang. Sampai matang. Kalau dulu kan harus direbus dulu ya dok ya, dalam tetap semuanya, suhu berapa gitu? Semuanya harus direbus dulu mbak. Tidak hanya PMK itu harus gini, harus enggak. Tetap amannya itu kita karena kan yang namanya pangan asal hewan itu banyak sekali patogen yang ikut masuk mbak. Bisa jamur, bakteri, larva itu loh. Jadi tetap matang itu tetap matang. Kalau milih di pasar bagaimana? Ya milih di pasar ya dagingku tekan sore gitu. Ini nanti berlanjut sampai besok ini topik daging gitu. Jadi ada tips dan triks juga untuk memilih daging yang bagus gitu, walaupun ambilnya di pasar gitu ya. Itu nanti episode keberapa ya dok ya? Kita bahas ya. Sekaligus untuk bahas menu makanan yang enak dari daging sapi gitu ya dok ya. Mungkin sebentar lagi kan bulan Ramadan itu cocok ya. Itu dia, bulan Ramadan cocok. Berarti besok mungkin pas kita puasa bahas itu ya dok ya, untuk buka puasa. Oke, langsung saja dok, ini tadi saya udah nanya belum ya, untuk dampaknya ke ternaknya itu kalau yang sudah terkena, misal kayak yang ada di belakang saya, ini kan sudah sembuh ya dok ya, sudah sehat. Setelah sehat itu apa sudah sembuh totalkah atau meninggalkan beberapa apa ya namanya kenangan LSD gitu? Ada ininya tandanya. Menimbulkan jaringan ikat yang tampak menghitam kayak titik-titik spidol itu mbak. Jadi kayak bekasnya itu kalau ya. dia membentuk kawahnya besar, itu yang saya aturkan sampai 2 bulan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu 2 minggu, 3 minggu udah nutup lagi, tumbuh bulu gitu. Oh nanti ketutup bulu. Berarti nanti nggak ngaruh ke mungkin karena ternak kita kan juga dijual belikan untuk kehargaan, itu ngaruh nggak dok? Harga itu, waduh, nak ngomong masalah harga itu tergantung penjual dan pembeli mbak. Gitu. Kan maksud saya tuh yang harusnya bisa harga tinggi karena sudah pernah LSD itu ngaruh nggak, jadi turun nggak gitu? Nggak mesti sih, itu juga tergantung perawatan selama penyembuhan itu mbak. Sebenarnya kalau misalkan udah itu bisa tumbuh bulu lagi ya? Bisa ketutup ya? Bisa. Berarti bisa menghilangkan jejak ya? Menghilangkan jejak. Jadi untuk masalah harga itu tidak terlalu inilah ya, jadi tergantung penjual dan pembelinya. Jangan mau ditakut-takutin maklar. Jadi ternyata selama ini begitu ya? Kan kadang kan ada yang datang, wah aku bisa rasa diobatke didol wae. Nah itu kan kadang yang bisa peternak itu takut. Ditakut-takut secara tidak langsung kan takut, wah jadi bangane ini padahal ya memang kita usahakan dulu sembuh lah gitu. Ya sebenarnya sebagai peternak memang harus sering-sering main ke puskeswan sih biar tidak terpengaruh oleh tadi maklar atau apa gitu ya. Oke lah, udahlah Dokter Eri, ini kalau misalkan kita ngobrol lagi kayaknya kepanjangan sampai maghrib kayaknya. Gimana kalau misalkan kita selesai dulu aja, cukup sekian dulu untuk obrolan kita kali ini. Mungkin suatu saat nanti saya main ke sini lagi, kalau nggak ke sini juga ke kandang lain, kan masih banyak ya dok ya. Nah ini ada satu pesan, waduh itu malah berpesan ini sapi yang di belakang. Ada nggak satu pesan khusus gitu untuk closing statementnya dokter sebagai dokter hewan yang sekarang sedang marak-maraknya ada penyakit ini, penyakit itu nggak ada pesan-pesan khusus untuk peternak? Kalau untuk LSD sendiri ya jangan biarkan ternak Anda digigit serangga. Karena itu memang gitu ya. Penyebarannya kan melalui serangga. Mulai ramai ini dok. Kayaknya protes ini udah mau disentuh sama Dokter Eri. Oke, sahabat Tani, jadi jangan biarkan ternak Anda digigit oleh serangga karena kita tidak tahu ya apakah serangga itu membawa LSD atau virus lainnya gitu. Oke sahabat Tani, cukup sekian dulu ya Dokter Eri, saya mohon pamit dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk main-main ke sini untuk mengganggu waktu kerjanya Dokter Eri. Gitu. Dan terima kasih sekali. Oke sahabat Tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Eni Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dok.